Halo teman-teman, baiklah pada saat ini perkenalkan nama saya Monlia Jessica Umbo. Saya akan mempresentasikan tentang masalah kesehatan lansia dan sistem layanan kesehatan. Kita masuk pada masalah kesehatan pada lansia, yaitu penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses penuaan. Terjadinya kemunduran fungsi sel-sel tubuh atau degeneratif dan menurunnya fungsi sistem imun tubuh sehingga muncul penyakit-penyakit degeneratif, gangguan gizi atau malnutrisi, penyakit infeksi, masalah kesehatan gigi dan mulut, dan lain-lainnya. Ini adalah penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Yang pertama, pneumonia. Jadi perlu diperhatikan bahwa gejala pneumonia pada lanjut usia tidak selalu berupa batuk, demam, dan sesak nafas. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruksi kronik dapat disebabkan oleh beberapa penyakit. Namun demikian, apapun penyebabnya harus diupayakan agar pasien terhindar dari eksaserbasi akut. Kemudian gagal jantung kongestif. Hipertensi dan penyakit jantung koroner serta kardiomiopati diabetikum merupakan penyebab gagal jantung tersering pada lanjut usia. Kemudian osteoartritis. Salah satu penyakit degeneratif yang sering menyerang lanjut usia adalah osteoartritis. Karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan secara kausatif, maka penata laksanaan simptomatik dan edukasi serta rehabilitasi menjadi sangat penting. Risiko jatuh akibat nyeri atau instabilitas postural karena OA jenuh dan OA talocrural harus selalu diingat karena mempunyai akibat yang dapat fatal, misalnya fraktur atau kolum femoris. Kemudian infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih gejala awal yang dapat menyerupai infeksi lain pada umumnya, yakni berupa penurunan nafsu makan, keluhan akan terlihat seperti dispepsia, keluhan lemas dan lesu akan mendominasi disertai kehilangan minat. Kemudian diabetes mellitus. Prevalensi diabetes meningkat seiring pertambahan umur. Pengendalian gula darah sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dengan jumlah energi tertentu, serta mempertahankan aktivitas olahraga ringan dan tetap merupakan pilihan utama untuk pengobatan. Hipertensi. Di saat awal penegakan diagnosis, usahakan pengukuran tekanan darah tidak hanya pada posisi berbaring, namun juga setidaknya pada posisi duduk. Pemantauan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam dua posisi, yakni posisi berbaring dan berdiri, setelah istirahat sebelumnya selama 5 menit. Hal ini untuk menapis adanya hipotensi ortotastik yang potensial menimbulkan keluhan pusing hingga instabilitas postural dengan risiko jatuh dan fraktur. Kemudian sindrom geriatri. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh seorang pasien geriatri. Di bawah adalah 14 istilah dengan sindrom geriatri. Pertama, berkurangnya kemampuan gerak. Berkurangnya kemampuan gerak yang dikenal dengan istilah imobilisasi digunakan untuk menggambarkan suatu sindrom penurunan fungsi fisik sebagai akibat dari penurunan aktivitas dan adanya penyakit penyerta. Tidak mampu bergerak selama minimal 3 kali 24 jam sesuai definisi imobilisasi. Kedua, jatuh dan patah tulang. Perubahan cara jalan atau gait dan keseimbangan seringkali menyertai proses menua. Instabilitas postural dapat meningkatkan risiko jatuh
yang selanjutnya mengakibatkan trauma fisik atau maupun psikososial. Ketiga, mengompol. Inkontinensia urin didefinisikan sebagai ketidakmampuan menahan keluarnya urin atau keluarnya urin secara tak terkendali pada saat yang tidak tepat dan tidak diinginkan. Keempat, infeksi. Penyakit infeksi merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada lanjut usia. Pasien lanjut usia yang dirawat inap biasanya disebabkan karena infeksi. Beberapa faktor penyebab terjadinya infeksi pada lanjut usia adalah adanya perubahan sistem imun, perubahan fisik, penurunan refleks batuk, sirkulasi yang terganggu, dan perbaikan luka yang lama, dan beberapa penyakit kronik lainnya. Kelima, gangguan fungsi indera. Gangguan fungsi indera merupakan masalah yang sering ditemui pada lanjut usia. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya gangguan fungsional yang menyerupai gangguan kognitif serta isolasi sosial. Untuk itu sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk dapat mengidentifikasi. 6. Kekurangan gizi. Kekurangan zat gizi baik zat gizi makro atau karbohidrat, lemak, dan protein maupun zat gizi mikro, vitamin dan mineral seringkali dialami oleh orang lanjut usia. Gangguan gizi pada lanjut usia dapat merupakan konsekuensi masalah-masalah somatik, fisik, atau sosial. Ketujuh, masalah akibat tindakan medis. Iatrogenik adalah masalah kesehatan yang diakibatkan oleh tindakan medis. Polifarmasi merupakan contoh yang paling sering ditemukan pada lanjut usia. Kedelapan, gangguan tidur. Gangguan tidur yaitu keluhan sulit masuk tidur, keluhan tidur gelisah atau tidur yang tidak menyegarkan. Ketiga, mengeluh sering bangun atau periode bangun yang panjang. Keempat, tidak berdaya akibat sulit tidurnya. Kelima, tertekan, distres akibat kurang tidur. Insomnia dapat disebabkan oleh gangguan cemas, depresi, delirium, dan demensia. Kesembilan, gangguan fungsi kognitif. Intellectual impairment adalah kapasitas intelektual yang berada di bawah rata-rata normal untuk usia dan tingkat pendidikan seseorang tersebut. Gangguan fungsi kognitif ini dapat disebabkan oleh sindrom delirium dan demensia. 10. Isolasi. Isolasi adalah menarik diri dari lingkungan sekitar. Penyebab tersering adalah depresi, hendaknya fisik yang berat, dalam keadaan yang sangat lanjut pada muncul kecenderungan bunuh diri baik aktif maupun pasif. Ke-10. Berkurangnya kemampuan keuangan. Impecunity mencakup pengertian ketidakberdayaan finansial. Walaupun dapat terjadi pada kelompok usia lain, namun khususnya pada lanjut usia menjadi sangat penting karena meningkatnya risiko keterbatasan akses terhadap berbagai layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan asuhan psikososial. Ke-12. Konstipasi. Kesulitan buang air besar. Konstipasi sering terjadi pada lanjut usia karena berkurangnya gerakan usus. Ke-13. Gangguan sistem imun. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh perubahan sistem imunitas pada lanjut usia. Sistem imunitas yang tersering mengalami gangguan adalah sistem imunitas seluler. Ke-14. Gangguan fungsi seksual. Gangguan fungsi ereksi pada laki-laki lanjut usia dapat berupa ketidakmampuan ereksi, ketidakmampuan penetrasi, atau ketidakmampuan mempertahankan ereksi. Selanjutnya kita masuk pada masalah gizi pada lansia. Yang pertama, masalah gizi pada lanjut usia adalah kurang energi kronik. Kurang energi kronik merupakan salah satu masalah gizi pada lanjut usia dan keadaan. Merupakan akibat adanya penyakit kronik, kemiskinan, anoreksia, hidup sendiri, menurunnya fungsi mental dan fisik, termasuk keadaan gigi, penurunan berat badan, pada umumnya mendahului keadaan,
sehingga penurunan berat badan juga digunakan pada penapisan adanya malnutrisi. Kemudian gizi lebih atau obesitas. Keadaan gizi lebih perlu untuk mendeteksi secara dini dengan menghitung indeks massa tubuh untuk mencegah timbulnya berbagai masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan. Kemudian anemia. Berbagai penyakit yang terdapat pada kelompok lanjut usia dapat menyebabkan terjadinya anemia. Keadaan tersebut merupakan hal yang sering ditemukan dan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Kita masuk pada kebutuhan energi dan gizi. Pertama, energi. Energi adalah kebutuhan energi menurun dengan meningkatnya usia 3% per dekade. Pada lanjut usia, hal tersebut diperjelaskan disebabkan adanya penurunan massa otot. Kemudian protein. Protein dianjurkan kecukupan antara 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari atau 10-15% dari kebutuhan energi total. C. Karbohidrat. Karbohidrat dianjurkan asupan karbohidrat antara 50-60% dari energi total sehari, dengan asupan karbohidrat kompleks lebih tinggi daripada karbohidrat sederhana. Lemak. Lemak dianjurkan kurang lebih 25% dari energi total per hari dan diutamakan berasal dari lemak tidak jenuh. Kemudian cairan. Pada lanjut usia, dimasukkan cairan perlu diperhatikan karena adanya perubahan mekanisme rasa haus dan menurunnya cairan tubuh total dikarenakan penurunan massa bebas lemak. Selanjutnya vitamin. Vitamin mempunyai peran penting dalam mencegah dan memperlambat proses degeneratif pada lanjut usia. Apabila asupan tidak adekuat, perlu dipertimbangkan suplementasi, namun harus dihindari pemberian masuk pada penata laksanaan masalah gizi lanjut usia. Di bawah ini adalah alur dan prosedur pelayanan kesehatan gizi lanjut usia di puskesmas. D. Masalah kesehatan mental yang terdiri dari pertama depresi. Depresi adalah perasaan sedih dan tertekan yang menetap. Perasaan tertekan sedemikian beratnya sehingga yang bersangkutan tak dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. 2. Demensia. Demensia adalah kondisi kemerosotan mental yang terus-menerus makin lama makin buruk atau progresif, meliputi penurunan daya ingat akan hal yang baru saja terjadi. 3. Delirium. Delirium adalah suatu kebingungan akut yang ditandai dengan disorientasi, bicara ngelantur, gelisah, sulit mengalihkan perhatian, ketakutan, dan lain-lainnya. Keempat, insomnia. Insomnia adalah kebiasaan atau pola tidur lanjut usia dapat berubah yang terkadang dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Perubahan pola tidur dapat berupa tidak bisa tidur sepanjang malam, sering terbangun pada malam hari, sehingga lanjut usia melakukan kegiatannya pada malam hari. Yang kelima, gangguan cemas. Gangguan cemas mula-mula pasien memperlihatkan gejala fisik yang berkaitan dengan ketegangan, seperti sefalgia, jantung yang berdebar keras, atau dengan insomnia. Masuk pada masalah kesehatan gigi dan mulut. Kehilangan gigi pada lanjut usia merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan lanjut usia. Kehilangan gigi akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan dan metabolisme zat gizi yang diserap oleh tubuh, sehingga tubuh tidak mengalami kekurangan gizi. Berikut adalah masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi pada lanjut usia. Pertama, karies gigi dan karies pada akar gigi. Kedua, keasuhan email atau dentin disebabkan proses penuaan atau bruxism. Ketiga, gingivitis atau periodontitis disebabkan keterbatasan dalam keterampilan membersihkan gigi. Keempat,
edentolous atau gigi hilang, mengakibatkan dukungan pada wajah berkurang sehingga tinggi wajah berkurang, kerutan wajah tampak jelas, wajah tampak lebih tua. Kelima, xerostomia atau mulut kering, mengakibatkan caries, haltosis, kandisasis, penalaran terganggu dan retensi gigi tiruan. Selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama, menopause. Menopause disebut juga klimakterik atau perubahan hidup dan perubahan pertanda berakhirnya bagian kehidupan reproduksi pada diri seseorang perempuan. 2. Andropause. Istilah andropause pada laki-laki masih merupakan sesuatu hal yang baru dan belum terbiasa didengar. Bahkan sebagian orang meragukan adanya keluhan yang timbul berkaitan dengan penurunan fungsi hormon androgen pada laki-laki berusia di atas 55 tahun. 3. Kehidupan seksual. Seks sering dianggap abnormal atau tabu untuk dibicarakan pada masa usia lanjut. Akan tetapi hal ini perlu dibahas agar kita mendapatkan pengertian yang tidak menyesatkan. Kita masuk pada pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan lanjut usia di puskesmas dilaksanakan secara komprehensif dengan prinsip yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Yang kedua, memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses. Ketiga, memberikan dukungan atau bimbingan pada lanjut usia dan keluarga secara berkesinambungan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat, mandiri, dan aktif. Keempat, melakukan pelayanan secara proaktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin sasaran lanjut usia yang ada di wilayah kerja puskesmas melalui kegiatan pelayanan di luar gedung. Kelima, melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup sebagai salah satu pendekatan untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, dan aktif. Dan keenam, melakukan kegiatan kerjasama dengan lintas sektor termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan atas kemitraan untuk melakukan pelayanan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pada lanjut usia. Pelayanan kesehatan bagi pra-lanjut usia. Upaya kesehatan yang dilakukan pada kelompok pra-lanjut usia ini adalah yang pertama, peningkatan kesehatan melalui kegiatan senam, latihan fisik secara teratur, dan senam vitalisasi otak. Kedua, penyuluhan kesehatan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan aktivitas sosial. Ketiga, deteksi dini, gangguan aktivitas sehari-hari, dan masalah kesehatan lainnya. Keempat, pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dilakukan setiap bulan melalui kelompok lanjut usia, posyandu, posbindu, karang lanjut usia, dan lainnya. Kelima, pengobatan penyakit dilakukan apabila terdapat gangguan kesehatan, penyakit fisik, atau psikis, sampai kepada upaya rujukan ke rumah sakit bila diperlukan. Keenam, upaya rehabilitatif atau pemulihan berupa upaya medis, psikososial, dan edukatif yang dimaksudkan untuk mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan fungsional dan kemandirian. Kita masuk pada pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Yang pertama, pengkajian paripurna pada lanjut usia. Setiap lanjut usia yang berkunjung ke puskesmas pada kunjungan atau kontak pertama dengan petugas kesehatan akan dilakukan program pengkajian paripurna menggunakan Comprehensive Geriatric Assessment. Kedua, unsur-unsur pengkajian paripurna lanjut usia di puskesmas.
Pasien lanjut usia harus dikelola dengan kaidah yang lazim secara lege artis. Pada komponen identitas, selain jati diri pribadi, juga harus ditanyakan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan siapa pasien tersebut tinggal, atau siapakah orang terdekat yang harus dihubungi bila terjadi sesuatu kepada pasien. Ketiga, pelayanan bagi lanjut usia. Lanjut usia yang sehat adalah lanjut usia yang berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri masuk dalam kategori kelompok 1 dan 2, yaitu lanjut usia yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau tergantung pada orang lain, tapi sangat sedikit, atau mempunyai penyakit yang terkontrol dengan kondisi medik yang baik. Kita masuk pada pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri. Pengkajian paripurna pasien geriatri di puskesmas bertujuan untuk menggolongkan pasien lanjut usia yang datang di puskesmas, apakah pasien tersebut termasuk pasien lanjut usia yang sehat atau dengan ketergantungan ringan, pasien geriatri yang harus dirujuk ke RS, atau pasien geriatri yang masih bisa dilayani di puskesmas. Selanjutnya, pelayanan rehabilitasi medik untuk lanjut usia di puskesmas. Layanan rehabilitasi medis dilaksanakan berangkat dari falsafah rehabilitasi medik, yaitu pendekatan medis, psikis, sosial dalam perawatan dan asuhan melalui berbagai teknik intervensi yang didesain untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien ataupun para penyandang cacat. Kita masuk pada aktivitas fisik dan latihan fisik pada lanjut usia. Aktivitas fisik dan latihan fisik bagi lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus, karena selain rentan dengan resiko, penyakit juga rawan terhadap cedera. Bagi lanjut usia, kegiatan yang penting dilakukan berupa aktivitas fisik dan latihan fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan saat di rumah ataupun tempat rekreasi. Terima kasih.